warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Rahmawati. Saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi dari Ibu Anjar Safitri, SPD MSc. Kalian pernah nggak sih kepikiran kalau pupuk itu ternyata punya peran besar banget buat ketahanan pangan di Indonesia? Nah, di video ini saya akan membahas salah satu perusahaan manufaktur penting di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia. Berikut ini adalah profil singkat dari PT Pupuk Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu kontributor terhadap perekonomian Indonesia. Pengelolaan pertanian yang baik didukung oleh penerapan nutrisi tanaman yang tepat dan pemanfaatan teknologi terbaru dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian, khususnya untuk pemenuhan sektor pangan. PT Pupuk Indonesia Persero sebagai BUMN yang mengelola industri pupuk di Indonesia menyediakan berbagai produk dan solusi pertanian melalui pola pemupukan berimbang, pertanian presisi, dan teknologi lainnya. Dengan total kapasitas produksi pupuk 13,9 juta ton dan non-pupuk 8,6 juta ton per tahun. Pupuk Indonesia didukung oleh anak-anak perusahaan dengan unit produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, menjadikan Pupuk Indonesia Group sebagai salah satu produsen pupuk terbesar di dunia. Tidak hanya bergerak di bidang pupuk dan petrokimia, Pupuk Indonesia juga memiliki perusahaan yang menjalankan bisnis EPC, perdagangan, logistik dan perkapalan, utilitas pabrik, dan juga industri pangan. Kami juga didukung oleh fasilitas distribusi yang lengkap, meliputi pelabuhan khusus, jaringan transportasi, gudang, serta jaringan kios yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sebagai pemain utama industri pupuk dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik baik subsidi dan produk komersil, kami juga memenuhi kebutuhan pasar internasional, khususnya Asia Pasifik. Kami menjalankan strategi pengelolaan talenta yang tepat, membangun budaya inovasi dengan berdasar pada budaya akhlak yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas. Pupuk Indonesia terus berkembang menjadi perusahaan yang unggul, didukung 5 pilar strategis, yaitu fokus pada pelanggan, inovasi, riset dan pengembangan, unggul dalam operasional dan rantai pasok, optimalisasi dan pengamanan bahan baku, serta praktek ekonomi sirkular. Kami memperkuat transformasi dengan digitalisasi di berbagai lini bisnis, mulai dari monitoring distribusi hingga aplikasi yang memudahkan pelanggan, serta peningkatan kehandalan dan efisiensi pabrik. Pupuk Indonesia melebarkan sayap dengan pengembangan kapasitas produksi maupun perluasan bisnis, baik pupuk, non-pupuk, maupun produk kimia lainnya. Kami juga telah menginisiasi penerapan program energi bersih melalui rencana dekarbonisasi, pengembangan green dan blue ammonia, dan klaster industri hijau. Pupuk Indonesia terus mengembangkan potensinya dengan mengembangkan proyek-proyek strategis baru. Kami berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan membangun ekosistem pertanian dan memberikan pendampingan melalui program makmur. Dengan membangun ekosistem pertanian melalui pendampingan menyeluruh bagi petani untuk memajukan usaha rakyat. Mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, pendampingan budidaya pertanian digital farming dan mekanisme pertanian, serta membantu menyiapkan akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian, sampai adanya off-taker, sehingga memberikan jaminan pasar bagi petani. Pupuk Indonesia turut serta menguatkan perekonomian, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar melalui program-program pemberdayaan dan corporate share value. Sentuhan pada tanah bumi pertiwi yang turut tumbuhkan kontribusi kami untuk memakmurkan dunia, menebarkan manfaat yang menumbuhkan sejuk bagi mereka yang menjadi tujuan kehadiran kami. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, PT Pupuk Indonesia punya skala produksi yang besar dan didukung langsung oleh pemerintah. Jaringan distribusinya juga luas.
Tapi, kelemahannya perusahaan ini masih cukup bergantung pada subsidi dan biaya produksi tinggi, terutama karena penggunaan gas alam. Untuk peluangnya, kebutuhan pangan nasional terus meningkat, jadi permintaan pupuk juga relatif stabil. Sedangkan ancamannya berasal dari fluktuasi harga energi, pupuk impor, dan perubahan kebijakan pemerintah. Laporan keuangan pada laporan laba rugi di periode 2023 PT Pupuk Indonesia. Penjualan bersih 79.207.267 juta rupiah. Dikurangi harga pokok penjualan 63.303.146 juta rupiah. Laba kotor menjadi 15.904.121 juta rupiah. Laba sebelum pajak adalah 8.607.073 juta rupiah. Dikurangi beban pajak penghasilan 2.353.514 juta rupiah. Jadi PT Pupuk Indonesia mencatat laba bersih tahun 2023 sebesar 6.253.559 juta rupiah. Demikian penjelasan singkat mengenai PT Pupuk Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.